Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 29 April di hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk segala kebaikan dan kasih yang Tuhan dalam hidup kami. Tuhan beri kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20. Nats firman Allah berkata demikian. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikian sabda firman Allah di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita akan tuntutan sebagai warga negara sorga. Sesungguhnya sebagai umat, sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya menyandang dua status sebagai warga negara. Yang pertama, kita adalah warga negara Republik Indonesia, tetapi yang kedua, saudara dan saya sesungguhnya adalah warga negara sorga. Makanya dalam ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sebelum kita melihat apa yang dituntut dari kita sebagai warga negara sorga, maka kita perlu memperjelas dulu siapa warga negara sorga itu. Siapa sebenarnya yang bisa menyandang status sebagai warga negara sorga. Kita melihat dari kitab Filipi, bahkan nats-nats yang lain, kita akan menemukan bahwa orang yang sudah percaya, orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai penyelamatnya satu-satunya, itulah warga negara sorga. Jadi itu berarti bahwa warga negara sorga bukan karena dia beragama Kristen. Karena orang yang beragama Kristen belum tentu beriman, belum tentu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Jadi yang menjadi warga negara sorga adalah siapapun dia, apapun dia yang sudah percaya, yang sudah beriman, yang sudah dibenarkan oleh karena imannya kepada Yesus Kristus, itulah warga negara sorga. Makanya kata kita di situ jelas menunjuk kepada orang yang sudah beriman kepada Kristus. Dan sekarang yang kita lihat adalah apa yang dituntut dari kita sebagai warga negara sorga. Sebagai orang yang sudah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya adalah warga negara sorga, maka ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya sebagai warga negara sorga. Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Yang pertama yang dituntut dari kita sebagai warga negara surga adalah kita menjadi teladan. Hidup kita menjadi model bagi orang lain. Hidup kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Dalam hal apa? Dalam ayat 18 dan 19, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kalau kita hidup sebagai seteru salib Kristus, musuh salib Kristus, itu tandanya kita tidak menjadi teladan. Jadi supaya kita menjadi teladan, maka hidup kita tidak boleh menjadi seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Itulah orang-orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Itulah orang-orang yang hidup bukan sebagai warga negara surga. Tapi sebaliknya saudara dan saya yang adalah warga negara surga, saudara dan saya yang pertama dituntut untuk menjadi teladan. Kita tidak boleh menjadi hidup bermusuh dengan salib Kristus. Hidup sebagai seterus salib Kristus. Kita tidak boleh yang menjadi Tuhan kita ialah perut kita. Yang menjadi kemuliaan kita ialah aib kita. Pikiran semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tidak boleh seperti itu. Dalam hal menjadi teladan itu berarti bahwa kita belajar supaya pikiran kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Hidup kita bukan semata-mata untuk perut, urusan jasmani. Tapi sebaliknya kita menjadi teladan dalam hal kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Karena kita adalah warga negara surga. Itulah teladan yang harus kita buat dalam hidup kita sebagai warga negara surga. Jadi yang pertama yang dituntut dari kita adalah kita harus menjadi teladan dalam banyak hal dalam hidup kita. Yang kedua yang dituntut dari kita sebagai warga negara surga ayat 20 bagian B. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita berpengharapan akan kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita sebagai warga negara surga, yang kedua adalah kita harus memiliki pengharapan dalam menantikan kedatangan Kristus. Karena pengharapan kita akan kedatangan Kristus itu menentukan cara hidup kita, menentukan cara kita menghadapi masalah, persoalan dan kesulitan dalam hidup. Ketika kita tidak punya pengharapan akan kedatangan Kristus, itu bisa jadi akan mengacaukan cara hidup kita, membuat kita mudah putus asa, kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup. Tapi ketika kita berpengharapan, kita menantikan Kristus yang akan datang kembali, itu menggairahkan hidup kita sehingga kita bisa tetap exciting dalam menjalani hidup, kita tetap teguh dalam menghadapi pergumulan hidup karena kita punya suatu pengharapan akan kedatangannya. Jadi hal yang kedua yang dituntut bagi kita sebagai warga negara surga adalah kita berpengharapan akan kedatangan Kristus sebagai juru selamat kita. Disitulah kita akan menerima segala kemuliaan yang tiada taranya yang Dia sudah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Itulah surga, itulah keselamatan yang menjadi pengharapan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, ataupun juga sebagai warga negara surga. Yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai warga negara surga, ayat pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Garis bawahi kalimat berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Jadi hal yang ketiga yang dituntut dari kita sebagai warga negara surga adalah kita berdiri teguh dalam Tuhan. Artinya bahwa kita tidak akan tergoyahkan dalam Tuhan. Sekali kita percaya kepada Yesus Kristus, seterusnya dan selamanya kita tetap percaya kepada Kristus. Itu yang namanya berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita, kita tetap teguh dalam Tuhan. Sehingga iman kita kepada Tuhan, iman kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena Dialah yang memberi saudara dan saya surga, sehingga saudara dan saya menjadi warga negara surga. Nah karena itu kita dituntut sebagai warga negara surga yang ketiga adalah kita harus berdiri teguh dalam Tuhan. Kita hanya beriman kepada Yesus Kristus karena tidak salah bila saudara dan saya berdiri teguh di dalam Yesus.
Tidak salah bila saudara dan saya berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, karena kita bukan menyembah manusia. Kita tidak mempertuankan seorang nabi, kita juga tidak mempertuankan seorang rasul, tapi kita mempertuankan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, namanya Yesus Kristus. Karena itu firman mengingatkan kita, berdirilah juga dengan teguh dalam iman. Sehingga iman kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan. Sehingga sekali kita ke gereja, seterusnya dan selamanya kita akan tetap ke gereja. Sekali kita jadi pengikut Yesus, seterusnya dan selamanya tetap kita jadi pengikut Yesus. Sekali kita beriman kepada Yesus Kristus, seterusnya dan selamanya tetap kita beriman kepada Yesus Kristus. Apapun resikonya, apapun akibatnya, apapun yang akan timbul dari itu, kita tetap mantap dalam iman kita kepada Yesus Kristus, karena memang Dia Tuhan yang patut dan layak kita puji dan kita sembah. Karena Dialah kematiannya di Bukit Golgota yang membuka pintu sorga bagi saudara dan saya. Sehingga ketika saudara dan saya percaya kepada Dia, ketika saudara dan saya beriman kepada Dia, saudara dan saya memperoleh status sebagai warga negara sorga. Karena saudara dan saya sudah memperoleh status sebagai warga negara sorga, maka tidak salah bila kita berdiri teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami akan tuntutan sebagai warga negara sorga. Betapa bahagianya hidup kami, betapa senangnya hidup kami, karena ketika kami beriman kepada Yesus Kristus, kami menyandang status sebagai warga negara sorga. Sebagai warga negara sorga, tolonglah kami supaya hidup kami menjadi teladan bagi orang lain. Tolonglah sebagai warga negara surga, kami menantikan Kristus yang akan datang itu, membawa kami ke surga yang akan menjadi tujuan akhir kami. Dan tolonglah kami supaya kami berdiri teguh dalam Tuhan, sehingga iman kami kepada Tuhan, iman kami kepada Yesus Kristus takkan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena iman kami kepada Yesus Kristuslah yang membuat kami menyandang status sebagai warga negara sorga. Roh-Mu yang kudus tolong kami, supaya kami menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.